Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Adil. Nah sekarang balik lagi mau cerita-cerita tentang pengalaman. Nah sesi pengalaman kali ini sama kayak video-video minggu lalu yang sebelum-sebelumnya video pengalaman. Nah pengalaman kali ini ada sangkut pautnya sama cerita temen gue yang kemarin, si Cimeng. Ingat kan yang di laut? Nah sekarang gue mau tanya cerita dari sisi lain dari si Cimengnya sendiri. Cimengnya kan yang ngalamin. Nah kalau cerita dari yang lihat itu seperti apa. Nah sekarang gue udah ada teman gue namanya Eko. Nanti kita tanya-tanya yang dilihat, yang dia rasain, yang dia lihat pada saat si Cimeng itu ada gangguan-gangguan kayak gitu, dia kayak gimana gitu. Langsung aja biar nggak usah banyak ngomong, kita tanya sama orangnya. Eko, selamat sore. Sore. Nah, gue mau nanya nih, sekarang kesibukan lo apaan? Sibukan gua. Selama Sekarang- puasa tidur mulu kali ya? Ya lu lihat gua gimana? Gua bukan urusan apa sih Bukan spek? lu kayak jadi bangke di rumah ya? Makan tidur. Aduh, gak bener. Ya kesibukan gua selama corona makan tidur sih salah satunya. Ya gue gini kok mau nanya sebenarnya. Lu kan udah lihat tuh video kemarin, udah nonton belum lu? Yang mana? Yang Cimeng cerita. Cimeng. Ah. Iya. Cerita kan dia, lu kan ikut nih sama Cimeng ke Gunung Lawu. Kata Cimeng- siapa? Hah? Kata siapa? Kata Cimeng kemarin. Nah, kemarin tuh di video Cimeng cerita tentang kalau dia terjadi gangguan di atas, di puncak. Ya enggak di puncak sih, tapi di perjalanan. Nah, gue mau nanya sama lu kan salah satu teman-temannya yang ikut. Nah, teman-temannya yang selamat juga. Nah, gue mau nanya dari sisi lu. Dari mana? Sebenarnya yang diceritain Cimeng itu Cimeng doang yang ngerasain, apa lu juga ikut ngerasain gitu. Nah, sebelum lu ceritain kepanjangannya kayak gimana, lu ceritain dulu sebelum berangkat lu kayak gimana, janjiannya di mana, terus selama perjalanan tuh naik apa gitu, lu coba ceritain dulu. Gitu. Awalnya sih kan itu kita ngerencanain ke Gunung Lawu itu habis ujian. Habis ujian Nah, UN. UN ya. Habis ujian UN itu kita ada jeda waktu tuh buat ngumpulin duit. Yang lain pada narik. Pokoknya gimana caranya biar dapat duit biar kita bisa ke Gunung Lawu. Nah, di situ udah rencanain semua. Pokoknya kalau kita mau naik ke gunung itu harus dipersiapin apa aja yang harus kita bawa, alat-alatnya apa aja. Kalau dulu kan gue masih zaman sekolah, alat-alat atau perlengkapan belum bisa beli lah. Ya, berarti minjem lah ya. Lebih banyak minjem kalau Iya. dulu. Tapi kebanyakan sih anak. Apalagi gue naik gunung yang gede, yang pokoknya yang tertinggi dah. Nah, Itu sebelumnya cuma Gunung Merbabu doang, jadi baru pertama kali nih yang keduanya. kalau Merbabu sama Lawu tinggian mana? Kalau nggak salah Lawu, Tinggian Lawu. iya kayaknya. Dan pengalamannya lebih seru juga di Lawu. Iya, karena kan dia termasuk gunung terserem di Indonesia atau di Jawa. Karena banyak kisah-kisah mistis lah. Makanya sebelum ke Gunung Lawu itu gue banyak lihat video-video mistis dari Gunung Lawu di YouTube. Oh, maksudnya Iya, lihat di cerita. YouTube. Nah, kali ini lu nyeritain di YouTube. Ya, Gimana perasaan lu? Deg-degan apa gimana lu? pertama kali sih Pertama kali orang cerita di jadi YouTube. tahu. Ya biasanya lu cuma Iya. nonton di YouTube kan? Iya. Nah, sekarang lu cerita di YouTube. Aduh, bangga deh gue. Nah, lu coba gimana tadi? Lanjut. Oke, sebenarnya lebih ngulang persiapan ke Gunung Merbabu sama Gunung Lawu. Jadi kita udah kayak punya, cuman kita yang sekarang ke Gunung Lawu ini nambah 1 orang. Jadi 5 orang. Awalnya 4 orang. 4 orang nih. Habis itu makanya yang sama. Iya, makanya kemarin si Cimeng itu yang cerita di video sebelumnya cerita dia baru ngeh pada saat di perjalanan dia berlima, padahal kan nggak boleh ganjil. Ternyata 1 orang ini baru Betul. ikut dadakan. Jadi Nah, ini klarifikasinya kemarin kenapa si Cimeng baru ngeh 5 orang, karena janjiannya mereka tahunya cuma 4 orang dan ternyata 1 orang ini itu ikut dadakan gitu. iya, Yang ikut dadakan ini lu apa teman lu yang lain? temen gue yang lain. Oh, berarti lu udah janjian dari awal sebelum berempat, emang masih berempat sampai ke Gunung Lawu juga berempat, cuman nambah 1 orang. Ya, terus kan banyak searching juga soal Gunung Lawu. Apa aja sih yang nggak boleh kita lakuin di sana? Iya. Terus cerita mistisnya apa aja?
Ya dari situ sih gue liatnya. Jadi lu sebelumnya udah cari tahu duluan tentang informasi Iya. lau ya. Kayak Nah, informasi yang lu dapet itu malah yang serem-serem. yang serem-serem, tapi dari sana gue jadi termotivasi. Moti kambing kali, moti sapi. Bisa aja. Jadi gimana ya, dulu namanya kita naik Gunung Merbabu tuh sangat berkesan banget. Nah, Yang berkesan karena pertama kali tuh naik gunung tertinggi. sebelumnya di mana? Iya, Sebelumnya tadi di mana? sebelumnya mah gunung kan kayak sama lu deh. Gue kan kemarin pertama Munara. Lu pertama kali Lembu. Menara Lembu sama lu. Habis itu baru Merbabu. Lu Munara mau juga sama gue juga ya? Iya. Dia juga pernah Menara iya sama lu. Iya, pernah ke Munara juga sama gua. Itu kita latihan naik gunung. Sebenarnya Munara itu bukan gunung, bukit sih. Iya. Lebih tepatnya. Gabut dah pokoknya. Nah, kedua kita Yang ke Lembu tuh masih ya naik gunung. Nah, kalau Lembu udah gunung. Cuman persiapannya nggak kayak lebih banyak daripada gunung yang lain. Nah, lanjut ke Lau aja. Ceritanya ke Lau. Soalnya gua mau nanya dari sisi lu ngelihat si Cimeng ini kena gangguan kayak gitu. Nah, perjalanan udah nyampe nih, singkat cerita Nah, pas nyampe di base camp itu ceritanya kayak gimana? Kalau Cimeng ceritanya kan kayak gitu, beda ceritanya. Ya mungkin lu ceritanya kayak gimana gitu. jadi kalau dari cerita gue sebenarnya lupa ingat sih. Cerita takutnya cerita yang gue ceritain ini beda sama Cimeng, ada yang beda. Ya nggak Ini boleh baru beda. yang- Lu kan sama barengan datangnya. Kalau beda berarti lu nggak ikut nih, bohong nih. Dia cuma pengen masuk gitu doang berarti kalau kayak Iya lah, gitu. numpang. Nah, ini ceritain dong. Takutnya ada yang beda ya kan. Nah, pokoknya pas sampai di base camp kita jalur via Cetok, itu Candi Cetok. Nah itu pagi-pagi Lu jalurnya Candi Cetok. ya via Cetok. Sampailah kita di Candi Cetok. Nah di situ pagi-pagi kita wisata dulu di sana. Ya udah tuh banyak foto-foto di sana. Nah udah kelar tuh kita ke base camp. Base camp itu kayak rumah. Kita makan dulu, habis itu briefing, langsung pagi-paginya sekitar jam 8 atau jam 9 Baru naik. baru kita Start ya? start. Nah habis itu perjalanannya kalau dari base camp ke pos 1 itu kurang lebih sejam. 1 jam. Ya itu sekitar kalau paling cepat mah 40 menit. Di situ ke pos 2 ke 3 itu udah masuk hutan-hutan. Kondisi nggak hujan ya. Nah tiap gue naik gunung sih untungnya nggak hujan. Nah, bentar. Kalau informasi yang Cimeng sampaikan kan kemarin bahwa kalau dia yang naik itu yang berlima ini pas sudah di Lau, informasinya yang naik Gunung Lau cuman kelompok lu doang. Katanya nggak ada lagi. Iya, kayak nggak ada barengan gitu ya sama kelompok lain. Berarti lu selama dari start sampai puncak itu cuman lu doang. Iya, paling ketemu doang, udah. Tapi pas di puncak ada orang. Puncak ada, Cuman sepi gitu ya. yang lagi kondisi sepi. Biasanya kan kalau kita naik gunung lagi rame-rame setiap perjalanan Ketemu saling nyapa lah Iya. kalau anak gunung ya. Iya, mari mas, misi mas. Nggak puncak dikit lagi mas, gitu Iya. biasanya. Itu kata-kata bikin semangat tapi kayak kita tertipu. Iya, padahal jauh, masih jauh. Keringat masih segede-gede jagung tuh ya. Iya, dikit lagi. Dikit lagi. Nah, berikutnya pas setengah perjalanan kan lu bikin tenda. Iya. Kenapa bisa bikin tenda? Kalau informasi dari Cimeng kemarin nggak tahu bikin tenda itu karena apa. Jadi perjalanan itu sekitar 12 sampai 15 jam. Itu sebenarnya udah direncanain bakal bikin tenda di pos. Entah di pos 4 atau 5. Ternyata waktunya kita makan banyak waktu. Berarti molor waktunya. Iya, jadi kemalaman. Udah kemalaman itu kita sampai di salah satu sabana. Itu benar-benar rumput-rumput semua. Cuman kondisi gelap. Namanya kita nggak berani kan kalau jalan gelap. Karena kan yang pengalaman juga beberapa orang doang. Jadi kita putusin aja bikin tenda di tengah-tengah perjalanan. Dan itu nggak ada orang. Jadi bikin tenda itu karena kondisi udah gelap, jadi mereka nggak berani untuk melanjutin perjalanan karena alasan gelap tadi. Ya karena kan emang cuman berlima dan dia juga baru pertama kali. Oh jadi bikin tenda di tengah jalan itu karena udah gelap ya. Iya. Nah habis itu berarti tidur dong di situ. Tidur. Nah sebelum tidur kan si Cimeng cerita pas lagi bangun tenda, Iya. dia kan sendirian tuh. Nah ini udah agak-agak nih. Dia kan katanya sendiri Iya. bikin tendanya.
Kok lu nggak ada yang bantuin berempat? Sebenarnya kalau dari pandangan gua, kita berlima itu lihat kondisi sekitar gua itu benar-benar gelap. Nah, kalau dari Cimo pasti udah cerita kejadian sebelum kita bikin tenda itu dia kenapa-napa. Kalau dari yang gue lihat sih, Cimo tuh dia kayak diem doang, diri. Buat kita lihat mukanya tuh kayak pikirannya kosong. Contohnya berdiri, terus Berdiri. kosong ini. Iya. Nggak tahu itu orang kenapa ya. Nah, habis itu kita bikin tenda deh tuh. Nah, habis bikin tenda, udah kebentuk tendanya, Cimo masih di luar tenda Sendirian. diajak ngobrol dia kagak balas, Ngebales emang dia apaan? dia nggak ada pulsa. Ngobrol dia nggak, lu nanya nggak nyaut, nggak ngerespon. Ya, pengalaman pertama sih kalau salah satu temen gue ada yang kayak gitu di gunung. Nah, pandangan lu pas ngeliat Cimeng tiba-tiba kan Cimeng masuk tenda tuh tiba-tiba kan, Iya. langsung rebus gitu kan. Nah, Yang dirasain sama orang-orang yang udah di dalam tenda itu apaan pas tiba-tiba Cimeng masuk gitu aja? merinding sih. Kaget juga kali ya. Sama merinding, kaget, bingung mau ngapain. Nah, Di situ kita berlima putusin buat baca Yasin. itu permintaan Di dalam Cimeng. tenda. Dari ini persetujuan kita berlima. Tapi Cimeng nggak ikut, karena dia nggak ngomong. sama Karena kan sekali. dia lagi Iya, mengkikil. iya. Kita baca Yasin aja dia nggak ikut. Jadi kita baca Yasin dah tuh. Yasin juga sebenarnya gue juga masih deg-degan. Soalnya kan itu benar-benar gelap kalau keluar. Jadi cuman kita doang. Udah pas Yasin deg-degan ya kan, baca doa. Nah udah mulai anteng dah tuh. Nah kita berlima putusin buat istirahat di sono. Kita tidur lah ya di tenda. Iya kita tidur. Udah gitu lo tahu pak dia si Jimmy itu dalam posisi itu beres gitu lo tahu. Tahu, tapi gue sebenarnya bingung mau ngapain. Soalnya gue kan nggak pernah nih ngalamin kayak gini mistis kan. Ternyata teman gue sendiri yang ngalamin. Gue bingung mau ngapain. Yaudah gue banyak doa aja, baca doa. Nah, baca tapi Yasin. jujur lu Nah, orangnya takut yang hal-hal kayak gini atau udah pernah atau biasa aja kalau ngadepin hal horor-horor begini? kalau hal horor sih sebelumnya gue kayak biasa aja. Nah, Soalnya gue nggak pernah ngalamin sendiri. Kalau gue udah pernah ngalamin sendiri, jadi kayak tahu gitu apa yang gue lihat. tapi lu sebenarnya takut atau enggak? Takut. Takut. Iya. Kalau ingat-ingat kejadian itu lagi. Apa tuh? Masa takut? Lihat ajak Dad. Ngajak Ijat tuh fungsinya di belakang kamera. Mana dia nggak pernah kesini, nggak berani. Ya udah, gue tinggal. Lanjut. Nah, akhirnya tidur. Berarti start lagi pagi. Ya, Sekitar jam berapa lu start lagi? ya pagi jam 7 atau jam 8 kita masak. Masak. Nah, Berarti di situ tetap di situ ya. tetap situ. Nah itu udah cerita masak udah selesai. Lanjut perjalanan. Udah tuh perjalanan dari yang kita bikin tenda kita ngerapiin, habis itu kita jalan sedikit ternyata itu bulak peperangan. Bulog apa bulak? Bulog, ya, Bulog. bulog peperangan. Nah, itu benar-benar kayak pemandangan yang bikin kita terkesan dah. Bagus banget. Bagus, iya. Habis itu malah kita banyak foto di sana. Maksudnya itu tempatnya kayak apa, kayak ada Ini rumah-rumah atau? Wah, dulu tempat perang. Kayak lapangan gede gitu. Terus ada ranting kayu jatuh. Tiba-tiba. Enggak, bukan tiba-tiba. Emang udah disediain. Oh, buat Nggak- foto. Nggak tahu buat foto apa enggak. Pokoknya ada di situ. Kirain lu lagi ngeliat-liat ada ranting jatuh. Enggak, itu kena dong. Nah terus Nah, di situ kita banyak foto dari situ. banyak foto dokumentasi lah ya. Pokoknya habis dari yang bulog peperangan tuh, udah jalanan yang nanjak tuh udah berkurang. Cuman stamina lebih banyak. Kurasnya. Iya, soalnya dia perjalanannya ya udah lurus terus, belok-belok sama berjam-jam. Nah, untungnya di Gunung Lawu itu setiap pos ada sumber air. Sudah dekat. Iya, sumber air untuk kita minum. Oh iya, di situ kita jalan terus, bulog peperangan jalan terus. Itu banyak pemandangan banyak dah, bagus indah. Nah itu udah skip. Nah menuju ke puncak. Menuju puncak. Nah ini nih kita ngelewatin yang namanya Pasar Dieng atau Pasar Setan. Oh yang diceritain sama Cimeng kemarin, Pasar Setan. Gue banyak searching tuh Pasar Setan. Ada itu apaan sih tempatnya?
gue banyak searching, ternyata itu dia kalau gua lewatin situ dia kayak tempat bebatuan, terus ada kayak tanaman-tanaman yang udah mati. Kita lewatin situ dah. Mungkin yang dirasain kita ngerasain berlima itu pasti beda-beda, pasti ngomong cerita juga. Gue habis ngelewatin ini ternyata gue habis ngelewatin ini ternyata ngomong cerita gitu pokoknya. Nggak mau cerita. Iya, pokoknya kita pendam dalam hati yang kita rasain. Nah, tapi berarti masing-masing orang ngerasain sesuatu di pasar setan itu. pasti. Kalau dari gue sendiri lu mau tau nih, Lu ceritain. dari gue sendiri yang lewatin pasar setan itu bebatuan. Katanya kan kalau kita dengar suara bising, suara berisik kalau enggak nawarin mau gitu di pasar kan. Kalau kita dengar kita harus melempar barang. Tapi Yang kan ada di kantong kita lempar. Nah, tadi dulu. Tapi kondisinya pasar setan itu emang beneran pasar, ada orang jualan atau gimana? Kok lu bilang si Meng sama lu bilang kalau ada yang dengar suara nawarin, berarti ada orang. Iya. Kalau lu dengar ada sebenarnya kosong, nggak ada siapa-siapa. nggak ada. Nanya pas gue lihat situ angin jadi kayak kenceng gitu. Yang biasanya, yang tadinya cuma biasa aja jadi Iya, kenceng. Jadi kenceng. Nah, jalan ke situ deh tuh beberapa langkah. Sebenarnya rada gimana ya? Takut juga kalau ada suara-suara gitu ya kita harus lempar barang katanya. Anginnya kenceng, perasaan udah nggak enak, tapi harus kita lewatin karena itu buat tujuan selanjutnya. Udah kita lewatin, ternyata yang gue rasain ya udah gitu, perasaan gak enak pas sampai sana. Berarti di pasar setan itulah ya. Iya. Berarti di Lau itu di setiap perjalanan ada sesuatu yang seru-seru, berarti buat yang mau ke Lau ditandain bagian-bagian mana yang kira-kira menjadi yang momok menakutkan. Maksudnya bukan menakutkan, kayak ada rintangan-rintangan kecil. Namanya naik gunung kan ada rintangan, mau fisik gaib itu pasti ada, namanya kita di alam. Nah akhirnya lu kan udah naik ke puncak, foto-foto lah di sana ya. Nah abis itu kan turun lagi, ini di puncak biar orang-orang penasaran ke sana, lu jangan ceritain karena kan orang yang mau lihat ke puncaknya dulu. Tujuan utama sih memang pulang ke rumah, cuman kan dia dari bawah ke atas kan pengen ke atas doang kan, mau lihat dari puncak itu keindahannya kayak gimana. Jangan diceritain biar yang lain ngeliat sendiri. Cerita yang berkesan selama lu ke Lau. Cerita yang paling berkesan ya gitu, pas pertama kali gue ngerasain temen gue ngalamin hal mistis, tapi itu buat gue pelajaran buat nanti naik gunung selanjutnya. Jadi lebih hati-hati ya. Iya, jadi kayak tahu apa yang kita lakuin nanti. Nah lu pas ngelihat Cimeng kondisinya kayak gitu, emang bener lu nggak mau naik gunung lagi setelah itu? Kalau gue setiap naik gunung emang selalu berpikiran nih kalau udah capek dalam hati. Ini kan kita nggak boleh ngomong, harus jaga kata-kata sama sikap. Dalam hati kita ngomong, ya Allah, kayaknya nggak bakal naik gunung lagi jadi. Nyesel. Dalam hati gitu. Iya, kayak enggak lagi nih. Tapi ingat orang tua lagi. Gimana caranya biar gue bisa sampai rumah Iya. dengan sehat. Motivasinya itu yang pertama, pas berangkat motivasinya pengen ke puncak, naik ke puncak. Dan pas udah di puncak, motivasi kedua gimana caranya kita balik lagi ke rumah dengan selamat gitu. Bener ya? Kondisinya sekarang lagi corona. Iya. Nggak mungkin dong orang kayaknya bisa pergi ke gunung. Mungkin adalah beberapa yang masih mau naik ke sana. Pesan aja nih buat teman-teman yang mau naik gunung cuman kondisinya lagi corona. Coba kasih kata-kata mutiara lu. Jadi corona mau naik gunung gitu. Bukan, Habis corona. nah kan sekarang lagi corona. Iya. Mungkin kan banyak pendaki yang tadinya udah punya jadwal, karena kan naik gunung harus terjadwal kan. Iya. Karena yang naik gunung itu pakai kuota, jadi nggak semuanya bisa naik kan. Iya. Biar nggak terlalu banyak beban naik ke sana. Karena kan naik gunung harus berjarak kan, biar pernapasan kita teratur. Iya. Gue sedikit-sedikit tahu nih, soalnya kan gue pernah naik gunung. Naik gunung kan. Jadi jarak antara pendaki 1, pendaki 2 dan berikutnya itu harus berjarak. Kalau deket-deketan, pernapasan dia nantinya ngos-ngosan. Kenapa? Soalnya mereka terlalu dekat dan oksigen yang didapat juga dari badan temennya. Jadi ruang oksigen itu nggak terlalu luas. Jadi kalau deket-deketan kita ngap rasanya. Tahu kan bahasa ngap? Bahasa kita ini mah. Tuh.
Nah, coba kasih pesan, mungkin ada pendaki yang mau naik gunung tadinya, ternyata terjadi corona, kan kita nggak tahu. Nah, pas gimana lu pesannya buat mereka biar mereka masih tetap bisa termotivasi buat naik gunung setelah corona selesai? Jadi pesan buat teman-teman yang mau naik gunung, yang paling pertama itu sih persiapin semuanya dengan matang. Mumpung sekarang lagi corona. Iya, persiapin dengan matang. Apalagi kan kita masih dalam jaga jarak ya. Naik gunung kita jaga jarak boleh, cuma jangan terlalu jauh. Ya, Tetap dalam rombongan. Dan yang terpenting dalam satu tim itu saling peduli. Maksudnya peduli sama temennya. Kalau ada yang capek bilang capek, jangan dipendam dalam hati, jaga sikap, nggak boleh ngomong sembarangan. Pokoknya sebelum naik gunung harus tahu dulu peraturan naik gunung, semuanya. Kalau bisa hal mistisnya juga harus kita tahu. Jadi video sesi sekarang ini cuma mau lihat sisi lain dari cerita yang kemarin, yang pertama di video yang pertama, videonya si Cimeng yang sama Cimeng kemarin. Nah, jadi cerita versi dia kayak gitu, yang dia lihat, yang diceritain, itulah faktanya, nggak ada yang dibuat-buat. Benar? Benar. Oke, sampai sini aja. Mungkin nanti ada lain waktu kita bisa ketemu lagi, cerita pengalaman yang lain di tempat yang lain, di gunung yang lain. Oke, kita pamit undur diri. Jangan di skip videonya. Terima kasih yang udah nonton. Kalau suka sama videonya, boleh like. Kalau kalian mau didukung, kalian Subscribe. klik tombol lonceng biar kalian nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke.